Udah record ya? Ya udah jadi. Oke. Ya udah kan katanya materi dulu nih. Nanti sekarang kita lanjut ke PPT M12. Jadi itu di M kan kemarin kita terakhir di M11 tuh udah kita normalisasi ragamnya nih. Nah, sekarang dari normalisasi ragam ya, kita bakal bikin persamaan geraknya. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja kayak SDOF dulu. Cuman ini dalam bentuk matriks aja dan kita emang bakal normalisasi dia. Jadi sebenarnya kan persamaan gerak kita kan kemarin bakal kayak gini ya. Yang pas SDOF. Nah, nanti kalian bakal lihat sebenarnya ini bentukannya bakal sama aja. Cuman apa namanya? Dia tuh ya nanti si M-nya, D-nya, K-nya sama FT-nya dia bakal dalam bentuk matriks nanti. Ini sebenarnya apa ya, keterangan-keterangan tentang asumsi-asumsi yang digunain aja. Jadi kayak kita transformasi koordinat normal dulu jadi koordinat modal. Ini tuh maksudnya makanya fungsinya si V di sini dia tuh bakal transformasi koordinat normal sama koordinat global menjadi koordinat modal, sorry. Jadi itu fungsinya nanti kita bakal kaliin V sama V transpose adalah ini. And then yang ini ya. Terus sifat ortogonalitas. Nah, ini tuh maksudnya karena kita udah ngubah dia jadi koordinat modal, nanti pas solusinya itu kita bisa membuatnya per ragam. Jadi kita nggak membentuk solusi dalam matriks, tapi kita bisa mencari dia satu-satu. Nah, nanti setelah kita dapat solusi dari sistem SDOF, makanya tadi gue bilang dia kita bisa ngejain satu-satu, maksudnya adalah dia tuh bakal kita ubah jadi SDOF pas kita nyelesain solusinya. Nanti itu setelah kita selesaikan, baru kita kembalikan lagi ke koordinat normalnya. Kira-kira kayak gitu. Terus ini nggak usah. Oh, ini nanti dijelasin Tipen sih di PPT 13. Jadi intinya nanti hasil kita bakal kita superposisi dengan ada 3 metode. Cuma biasanya digunain sama Bapak 2 metode doang, soalnya metode yang ketiga tuh agak ribet, agak panjang caranya. Nah, sekarang kayak gini. Jadi kita kan solusi SDOF kita kan kalau pas sebelum UTS kan ini nih SDOF. Nah, tadi kan kita bilang kita bakal ngubah dia ke dari koordinat global ya kalau nggak salah. Normal menjadi koordinat modal. Nah, ini dia nih maksudnya mengubahnya. Nanti dia jadilah si matriks ini nih, si MDOF. Yang mana koordinat di sini tuh udah dalam koordinat modal. Nah, kira-kira kayak gini bentukannya. Jadi, masing-masing si M, si D, si K, sama si F ini kita bakal kalikan. Kalau MDK kita bakal kalikan dia dengan V transpose dikali M-nya atau D-nya atau K-nya dengan V. Kalau FT-nya kita bakal kalikan dia dengan V transpose. Di mana untuk si M, VT kali M kali V ini dia bakal jadi matriks identitas. Jadi nanti si M yang kecil-kecil ini, yang M bintang ini bakal nilainya sama dengan 1. Nah, terus kalau misalnya yang K ini, dia bakal jadi matriks diagonal juga, di mana nilai dia adalah omega kuadrat doang. Jadi kayak gini mah omega, ini untuk ragam 1, ragam 2, ragam 3, tapi dikuadratin omeganya. Terus yang terakhir, si D, ini kan nggak ditulis sama Bapak nih. Ini sebenarnya nanti ada di PPT yang ke-15 kalau nggak salah, nggak tahu kenapa nggak ditulis di sini. Jadi si V transpose dikali D dikali V, ini nilainya bakal sama dengan 2 dikali damping rasio dikali omega I. Omega I adalah omega tergantung dia. Kalau misalnya 1 ya 1, kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Nanti dimasukin ke sini. Nah, ini kalau si VT kali F, dia disebutnya biasa si Bapak menyebutnya L1 LI bintang. Itu cuma V transpose-nya dikali sama F aja. Nanti persamaan kalian bakal jadinya kayak gini.
kayak gini ya. Terus lanjut. Nah, yang dimaksud dengan uncoupled adalah gini. Jadi ini kan matriks kita nih, ada matriks biasanya 3x3, 3x1, kalau misalnya dia 3 lantai. Nah, cara mengerjakannya adalah nanti kita pisah persatuan. Jadi atas sama atas, jadi sebaris-sebaris. Lihat ya, ini M1 bintang kali Z1, Z double aksen double dot 1, tambah D1 bintang Z double dot 1, Z dot 1, ditambah K1 bintang Z1 sama L1 bintang T. Jadi masing-masing ini itu solusi terpisah. Jadi nanti kita ngerjainnya satu-satu. Jadi kita mengubah MDOF ini menjadi SDOF pas kita mau mencari solusinya. Ini adalah kenapa kita mengubah dia dari normal menjadi modal, biar kita bisa membuat ini. Nanti hasilnya adalah kita punya Z1T, Z2T, Z3T. Nah, ini sebenarnya solusinya bakal sama dengan pas kita ngerjain SDOF masuk UTS dulu. BTW kalau ada yang mau nanya bilang ya. Lalu, kan tadi dia bilang, setelah kita dapat solusinya, kita bakal mengubah dia dari koordinat modal ke koordinat normal. Jadi kita balik nih, kalau tadi awalnya kita normal ke modal, sekarang kita bakal membuat dia dari modal ke normal. Caranya gimana? Kita kalikan dia sama V aja. Jadi Z yang kita punya, kita kalikan sama V. Nah, tapi bentukan dia bukan ini kan matriks 3x3 nih. Ini kan 3x1 ya. Nah, ini tuh bukan dia serta-merta dikalikan, tapi dia bakalan dot. Jadi dia bakal satu-satu. Jadi Z1-nya bakal dikalikan sama ragam 1, Z2-nya dikalikan ragam 2, Z3-nya dikalikan ragam 3. Ini tanda tambahnya diabaikan dulu aja. Jadi nanti pas kalian ngerjain soal, kalian bakal punya U untuk ragam 1 berapa, U untuk ragam 2 berapa, U untuk ragam 3 berapa. Jadi dia nggak dijumlahkan. Nanti kita jumlahkannya dengan superposisi nanti. Nanti ada di bab berikutnya. Jadi untuk sementara, pas kalian nyari U-nya, kalian bakal nyari untuk tiap-tiap ragam. Jadi kalau dia ada minta 3 ragam, berarti nanti U kalian ada 3 jawabannya. Nah, terus selanjutnya, kita nyari gaya geser. Nah, kan sebenarnya tuh kalau pas di instruk atau di unstruk, atau di unstrict kan sebenarnya kita tahu nih, gaya adalah fungsi dari kekakuan dikali sama perpindahan. Nah, ini juga sama. Cuma gaya di sini dia adalah gaya geser kan, makanya dia tulisnya V. Jadi nanti kita udah punya nih U-nya 3x1 ya. Dari masing-masing ragam. Jadi kita misalnya ini untuk ragam 1, berarti nanti kita ada ini 3x1 matriksnya. K kita kan 3x3. Nah, nanti dikaliin aja. 3x3 ini kita kali nama 3x1 ini. Nanti kita dapat V untuk masing-masing ragam. Jadi nanti ada V untuk 1, ada V2, ada V3. Tergantung dimintanya berapa. Nanti baru kita superposisi. Kayak gitu. Ini nggak masalah. Ini cuma dikali 1. Ini sebenarnya matriksnya matriks 1 semua, jadi nggak masalah. Ini oke. Nah, terus kalau momen itu kan berarti kan gaya gesernya dikali sama lengan momen kan, makanya ada HT. HT itu maksudnya tinggi si lantainya. Udah selesai. Ini contohnya. Contohnya si Bapak 6 lantai sih. Jadi misalnya nih, ini 6 lantai, terus dia kasih tahu nih gaya force vibration-nya berapa, di lantai paling atas doang, F-nya. Nanti dia bikin nih matriks masanya sekian, matriks kekakuannya dia bikin. Terus ini setelah, nah ini dia langsung singkatin ya kan, ini kan kalian dari M sama K kan biasanya bikinnya tuh kalau nggak salah tadi catatan gue, nanti kalian bikin kayak M lambda kuadrat ditambah K ini kan kali A sama 0 biasanya. Terus nanti kalian buat nyari omeganya, buat nyari omega kan biasanya kalian determinan nih, determinan dari M lambda kuadrat tambah K itu sama dengan 0.
Nah, ini kalian cari, kalian dapat omeganya kan. Nah, omeganya adalah ini nih, omega kuadrat. Nah, ini tadi kalian cari, terus kalian normalisasi kan, normalisasi ragamnya nih. Kalian cari V-nya berapa. Setelah kalian cari V-nya berapa, kayak tadi kalian bikin persamaan ininya, persamaan geraknya. Jadi kalian M-nya berapa, K-nya berapa, terus nanti D-nya berapa, terus L-nya berapa. Ini kalian bikin. Habis itu kalian solve satu, ini masih gayanya ya, ini gayanya. Terus kalian solve nih, jadi persamaan uncoupled yang tadi satu-satu yang jadi SDOF. Jadi kalian nyari ini. Nah, di sini dia bilang gini, hanya memperhitungkan 2 ragam getar saja. Gini ya, walaupun dia misalnya 6 lantai, 7 lantai, 8 lantai, banyak kan ragam getarnya. Tapi kalau nanti kalian ngitung, biasanya yang berpengaruh itu cuma 2 atau 3 ragam pertama doang. Jadi ini sebabnya ngambil 2. Ini mentok-mentok pun kalau misalnya disuruh 3. Tapi kalau emang nggak disuruh ya 2 juga nggak apa-apa gitu. Karena yang lain tuh bakal nanti nilainya kecil banget, jadi emang nggak bakal ngefek gitu kehitungannya. Nah, setelah itu ini dia solve pakai persamaan dinamik nih. Ini kan sebenarnya sama kayak rumus kita dulu ya. F0 per K sin. Nah, dia tuh pakainya omega yang ini. Kan kita biasa pakainya omega bar kan. Ini sebenarnya omega bar tuh sama kayak dia di sini pakai kayak lambang ini. Terus kita kan dulu pakainya V ya kalau nggak salah. Dia pakainya theta. Terus di sini misalnya kita biasa pakainya beta. Dia pakainya R. Ya, ini diikutin aja. Sebenarnya ini kalau kalian lihat PPTM 4 nih. Ini tuh kalian cek sama PPTM 4, ini sama persis kok. Dia cuma ganti variabelnya aja. 4. Nah, setelah dapetnya kan nanti kan dapat nih Z1-nya berapa, Z2-nya berapa. Terus ini TV nih, satu-satu nih. Makanya nanti dia dapat solusi yang ragam 1, ini ragam 2. Setelah dapat, ini kan dapat U-nya nih, U-nya masing-masing. Udah dapat, ini dia ragamnya. Terus dia cari V gaya geser nih, kali U kan. Makanya dia dapat nih, ini V untuk ragam 1, ini V untuk ragam 2. Dipisah kan, gak digabung. Nah, habis itu ini sama. Gaya geser dasar cuma dikali 1 doang, jadi nggak masalah. Not a big deal. Jadi dia sebenarnya fungsinya ini tuh cuma gini. Satu-satu ini buat menjumlahkan aja. Jadi dia punya nih, V base di lantai satunya, di ragam 1 berapa, V base di ragam 2 berapa. V base itu jadi kalau kalian punya bentar. Geser tuh makin ke bawah, makin kecil harusnya. Ya misal anggaplah begini. Ini gaya geser kalian nih. Ada 1, ini 2, ini 3, ini misalnya lantai 3, lantai 2, lantai 1. V base di sini tuh maksudnya jumlah. Jadi sigma dari 1, 2, 3 ini berapa sih? Maksudnya itu. Makanya dia cuma dikaliin doang. Biar dia bisa dijumlahkan. Terus kalau momen guling, udah. Ini juga sama. Dikali dengan momennya aja. Ini kan tinggi lantainya. Ini 4, 8, 12, dan kawan-kawan. Ini dikaliin udah dapat nih momen ragam 1, momen ragam 2. Selesai. Cuma kayak gitu kok caranya. Ujian kalian juga kalau misalnya mirip-mirip tahun lalu bakal kayak gini-gini aja. Semoga tidak di-prank aja. Dan ada yang mau nanya dulu nggak buat materi yang ini? Dulu mau nanya dong. Iya, silahkan. Itu kan, gue kan udah coba-coba untuk ngerjain yang 6 lantai itu. Terus gue udah nyari matriks ortogonalitasnya kan. Nah, matriks ortogonalitas gue sama bapak tuh beda. Dia ngitungnya itu, dia dapetnya tuh kayak kebalik gitu. Dia mulainya tuh misalnya ngitung ragam 1, ragam 2 nih misalnya. Nih, mana nih? Iya. Matriks masih omega-nya.
Nah, iya ini kebalik. Jadi pas gua ngitung ragam satu, dia ngitung ragam satu, ragam dua, gua ngitungnya jadinya ragam 5, ragam 6. Jadi maksud lu ini ragam 6 ya? Iya, iya. Enggak, kalau Bapak ini kan ragam satu, ragam dua, yang minus 0,0094, minus Iya. 0,0182, terus ada Oh. 0,026 itu kan ragam duanya. Nah, gua kebalik, gua ragamnya itu di sini di ragam di 0,323 ini di ragam 5-nya, ragam 5 sama ragam 6. Entar, sabar. Ini ragam berapa kalau yang ini? Ini ragam 5, ini ragam 6, Ini ragam 6 ini. ya kan? Ya, di lu? Si bapaknya kan gunainnya yang ini, yang ragam 1, ragam 2 kan? Kalau nggak salah. Oh, Nangkep nggak? bentar ya, coba. Tangkap. Bentar. Enggak ini. Itu ragam 1, ragam 2 kan? Iya. Nah, gue dapat yang minus 0,0094 itu di ragam 5. Lah, tadi lu bilang ragam 5, ragam 6 lu ini. Ini di lu Nah, ragam iya. berapa? Hah? Ini yang dua gua lingkar ini di lu ragam berapa? Itu ragam 1, ragam 2 Bapak. Yang ini, yang ragam 1, ragam 2 Bapak isinya. Bentar, lu bisa draw di sini nggak? Lu bisa gambar kan di sini? Gimana Setahu caranya? gue. Bisa nggak ya? Ada yang tahu caranya nggak? Annotate aja, annotate. Gue nggak usah setting dia apa-apa kan? Gambar buat ininya kan. Udah, Pakai kenapa nggak? annotate zone aja. Ya, kelihatan. Sok. Nih, Nah, lu tulis dulu. Ragam 1, 2 lu, yang 1 sampai 6 lu yang mana aja deh? Coba lu bikin urutannya. Nah, ini jadinya, ini kan ragam 1 Bapak. Ini ragam 2 Bapak, ya kan? Ntar gue lihat. Nah, gue dapatnya itu, gue makainya itu yang ini jadinya. Jadi matriks ini, pindahnya ke sini jadinya. Matriks ini, pindahnya ke sini. Enggak, ini pas lu nyari. Kayak kebalik gitu. Pas lu ngitung. Iya, gue ngitungnya gitu. Coba deh gini, lu tulisin dulu sekarang urutannya pakai V yang ini nih. Kalau jawaban lu tuh matriks ragam 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana, 4 yang mana. Antara gue lihat Excel gue. Maksud gue ini kan, ya, jadi jangan pakai jawaban Bapak nih, pakai jawaban lu dulu. Oke. Ntar. Sebentar ya, gue sambil lihat dulu ntar. Mana juga mega Bapak ya. Gue boleh share screen nggak, Jul? Boleh. Gue mesti stop nggak? Hah? Gue boleh stop share. Gue mesti stop share. Oke. Iya, masih stop. Bentar aja. Ini kelihatan belum? Oke, ya, udah. Nah, ini kan gue dapatnya ini ragam 5. Kalau lu lihat di sini dia ragam satunya. Nih. Ininya nih ragam 5 kan. Nah, di sini dia di ragam 1. Ini di ragam 6.
Oh, oke. Ini. Nah, itu gue bingung sebenarnya. Omega lu mana? Omega gua, sabar. Omega gua mana? Omega itu apa? Omega itu ini bukan yang ini ya, Kak Bintang ya? Bukan. Kali tangan toh. Iya, Omega 1 kuadrat kan? Kan Iya, benar. VTKV kan itu kan? Ini Ya. Omega gua. Nah, ini. Bentar. Kok Omega? Coba lu lihat di Omega terbalik bapaknya. ya? Omega lu kayak terbalik. Gini. Nah iya, tapi gua ngikutin di program bapaknya, yang pernah dikasih bapaknya. Nah, jadi gini, Pram. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah, maksudnya gue maksudnya nggak ngeliat program latar belakangnya gimana. Cuman, jadi kalau pas kita nentuin omega itu kan nanti berhubungannya sama periode kan. Gini. Gue butuh pulpen. Pulpen tidak ada. Gue ini deh, gue annotate di sini deh. Ya boleh. Nih, ini buat yang lain ya. Sekalian nih, kita bahas buat soal. Jadi nanti kalau pas di ujian, omega, kelihatan ya? Mana yang mana? Enggak, maksudnya ini buat yang lain. Sekalian buat yang lain juga, buat ngejelasin. Jadi, omega itu, jelek amat. Entah warnanya nggak enak. Jadi, omega itu kan 2V per T kan? Ini bakal guna buat kalian di semester 7 dan seterusnya ya. Jadi perhatiin. Nah, berarti T kita, periode kita adalah 2pi per omega. Bener nggak? Nanti kalau kalian cek, kalian boleh ngecek nanti ya. Ini kalian ngecek pakai tabs kalian yang tubes beton atau tubes beton juga bisa. Jadi kalau nanti kalian melihat modal itu selalu urutannya periode 1, 2, 3, dan kawan-kawan. Ini pasti yang paling gede. Lalu ini mengecil. Jadi istilahnya periode 1 bakal lebih gede dari 2. Periode 2 bakal lebih gede dari 3. Periode 3 bakal lebih gede dari 4 dan seterusnya. Sampai sini kebayang nggak? Sampai sini bingung? Nggak ada? Oke. Nah, jadi yang membuat T1 paling gede adalah omega yang terkecil. Ya kan? Maka dari itu, pas kita menghitung, omega 1 itu harus lebih kecil dari omega 2. Omega 2 harus lebih kecil dari omega 3. Omega 3 harus lebih kecil dari omega 4 dan seterusnya. That's why ketika lo bikin omega ini kan ragam 1 kan. Ini harus omega yang terkecil. Lalu disambung omega yang lebih kecil, lanjut yang lebih gede dan seterusnya. Jadi gitu Pak, makanya lu kebalik. Makanya di sini harusnya lu kalau yang ini tuh 29. Jadi ini kan paling kecil nih 29. Terus 251. 251 terus ke 645. Baru 1120, 1568, baru 1885. Kayak gitu pengurutannya. Gua nggak tahu sih kalau programnya gimana. Iya, gue yang pernah di di PPT-nya itu kan udah dikasihkan codingannya kan. Jadi tinggal masukin aja nilai matriks kekakuan sama masanya kan. Nah, itu keluarnya kayak gini. Ini 1885. Dia pas gua aja kok beda sama Bapak gitu. Nah, jadi gini, gue nggak tahu ya sistem kerjanya si program, cuma gini. Sistem kerja si program harusnya mirip sama sistem kerja kalkulator, bener nggak? Ya. Nah, kalau lu cek di kalkulator, pas lu misalnya lu punya 3 lantai, terus lu pakai persamaan pangkat 3, nanti lu pasti dapat si lambda i kuadratnya ini nggak urutan, Pram. Lambda 1 kuadrat, lambda 2 kuadrat, lambda 3 kuadrat tuh nggak urutan. Jadi, di mana ini tuh harus lu urutin lagi. Makanya kalau lu bikin pakai kalkulator pun masih lu solve lagi nih. Maksudnya lu solve tuh lu urutin lagi dari yang terkecil ke yang terbesar. Oh, berarti tetap diurutin ya? Nah, makanya kalau lihat si Bapak tuh, kalau gue nggak salah ya, itu kan adanya di M10 yang nyari omega ya.
Ya. itu nggak langsung lanjut ke perhitungan selanjutnya kan. Bapak tuh nggak punya kelanjutan. Jadi setelah dia dapat omega dia stop di situ, dia nggak lanjut langsung. Karena kayaknya dia harus mengurutkan manual setelah itu. Iya. Oh, berarti manual lagi ya? Iya. Jadi intinya omega tuh harus yang paling kecil dulu. Omega 1 paling kecil, yang terbesar. Tapi matriks ortogonalnya udah apa loh? Udah ada jadinya. Udah ketemu luan. Ini aja gue ngikut. Ini eigenvektornya kan? Iya. Nih, jadi eigenvektornya gini kan. Terus gue nyari yang matriks ortogonalnya kan. Yang pakai ini. Yang pakai akar-akar itu kan. Nah, ketemunya gini. Nah, yang nilai A1, A11, A21 tuh udah di MATLAB udah kayak gini bentuknya. Ntar deh, coba matlabnya kasih gue, ntar gue cekin. Gue juga belum lihat. Tapi intinya gitu ya, kalau misalnya kalian di ujian, maksudnya setahu gue sih di kalkulator pun gue mesti ngurutin. Makanya pas gue lihat urutan omeganya, gue langsung oh ya salahnya di situ. Pokoknya intinya ngikut ini aja nih. Oke. Ini aja. Kalau misalnya ini kalian sampai salah, ini pasti salah. Kalau ini kalian gak ngikut ini pasti salah. Intinya. Karena ragamnya jadi kebalik. Oke. Makasih, Jul. Oke. Ada yang mau nanya lagi buat materi yang ini? Kalau nggak salah kita bakal lanjut nih. Ini dulu nih. Ada yang masih mau nanya nggak? Nggak ada? Oke. Pan sok lanjut pan 13. 13-14. Ini gue stop share ya. Oke. 13 ya? Iya, 13-14. Bentar. Gue share screen dulu. Udah kelihatan belum? Udah. Ya. Ini buat ngitung, yang bab 13 ini buat ngitung respon maksimum gara-gara ada beban pada struktur. Itu ada 3. Yang pertama itu sum of absolute, yang kedua square root of sum square, yang ketiga yang CQC ini. Tapi yang CQC ini jarang dipakai. Terus tadi gue baca juga kurang familiar sama gue. Jadi mungkin ini rumusnya aja yang CQC. Kalau yang metode pertama itu yang sum of absolute. Jadi ini kan cuma dari, ini rumus dasarnya nih. Rumus dasarnya ini R. Ini dijumlahin absolutnya aja. Kalau yang SRSS itu di akar, sama aja kayak sebenarnya kayak metode perhitungan aja sih, hasilnya tuh nggak beda jauh banget sebenarnya. Ini yang CQC ini yang ribet, nggak pernah pakai sih sampai sekarang juga belum pernah pakai, gue belum pernah coba pakai. Jadi ini kan kita ngitung tadi tuh dari yang analisis yang biasa, kita ngitung yang tadi Julian udah jelasin dari eigenvektornya. Jadi dari ini kan buat apa namanya, mode 1, mode 2, mode 3, ini kan eigenvektor yang normalisasi udah dibikin. Ini sorry. Iya, benar. Terus, nah, habis dari situ dibuka jadi uncoupled equation. Ini dari yang di sini contohnya cuma diambil dua mode pertama. Habis kita bikin uncoupled, cari solusinya. Solusinya itu kan udah dari yang bab-bab sebelumnya. Kita udah dapat persamaan getar, kita dapat Z1-nya berapa, Z2-nya berapa. Nah, setelah kita dapat Z1 sama Z2 maksimum ini, nah di sini baru bab 13 ini tuh kita mau nyari respon maksimum dari struktur ini dari ragam yang udah ada. Nah, jadi yang ini masih ngitung U-nya dari Z-nya itu kita ngitung apa namanya? Kalau yang Z itu kan masih yang mode. Kalau yang yang V kan udah mode. U ini tuh displacement-nya, jadi displacement yang physicalnya tuh gimana nanti bentuknya. Yang pertama kalau sum of absolute tinggal U maksimum ditambahin.
Jadi ini diabsolutin, nanti ditambahin. Terus kalau yang SRSS itu cuman diakarin, jadi 0,0334 gitu, 0,0334, 0,0045 kuadratin diakarin. Mirip rata-rata sih sebenarnya jatuhnya. Tuh beda hasilnya 0,0337 sama 0,0379. Nggak gitu signifikan. Terus kalau gaya geser jangan lupa kalau gaya geser itu kan tinggal K kali U. Jangan salah ya, jangan U-nya ini, jangan U yang ini atau U yang ini dikaliin sama K-nya. Itu tuh harus dia ngikutin kayak gini, K kali U, baru V-nya itu yang di SRSS dan sebagainya. Nggak bisa langsung dari yang U tadi dapat, habis itu nanti dikali K. Habis ini ada pertanyaan dulu nggak? Masih nggak paham Kak, tadi yang setelah dapat U yang ada 2 metode itu, terus di kan dapat U-nya itu kan bukan 2 metode, U1 sama U2 tuh jadi U dari mode 1 sama U dari mode 2. Nanti nggak tadi? Yang dikali V ini nih. Ini kan dari uncouple, habis itu cari Z yang solusi ini. Nanti V kali Z sama dengan U1. Itu tuh dari ragam 1. Jadi ini tuh displacement, kalau yang terjadi tuh ragam 1. Mode 1, sorry. Kalau yang U2 tuh displacement gara-gara mode 2. Gitu, Gi. Yang akar U kuadrat tambah U kuadrat itu apa? Akar U kuadrat tambah U kuadrat itu metode buat nyari maksimumnya. Jadi buat nyari maksimum. Jadi yang dikalikan. Buat nyari maksimum pakai SRSS. Oh, oke Kak. Oke, Kak, paham Kak. Jadi abis nyari U1 sama U2 ini, kan mau nyari respon maksimumnya. Itu tuh pakai ada 2 cara, pakai salah satu aja. Bisa pakai sum of absolute, bisa pakai SRSS. Kalau yang akar kuadrat itu yang SRSS. Kalau yang sum of absolute itu cuman diabsolutin ditambahin. Terus tadi gitu. Kali U-nya pakai U1 max gitu ya Kak? Bukan. Gimana? Gimana, sorry? Lanjut dulu aja Kak. Nah, jadi tadi habis kita dapat U1 sama U2, buat nyari U maksimum itu ada 2 cara, ada pakai sum of absolute sama SRSS. Terus yang buat gesernya tadi tinggal K kali U, tapi U-nya itu nggak boleh U dari ini nih, bukan U yang hasil sum of absolute sama SRSS-nya. Jadi kalian kaliin dulu K kali U1 sama K kali U2, nanti baru V1 sama V2-nya itu yang di SRSS atau di sum of absolute. Jadi yang di sum of absolute sama di SRSS tuh harus hasil akhirnya. Jadi bukan habis kalian sum of absolute atau SRSS baru kalian sama kekakuannya gitu. Ini cuma beda metodenya aja. Buat momen juga sama. Ini kan ketinggian elevasi dikali sama G geser kan jadi momen. Momen guling maksimum kan ada di paling bawah ya. Paling bawah ya? Iya harusnya. Iya benar. Terus udah, yang 13 sebenarnya isinya cuma itu. Dia nyari respon maksimum dari struktur akibat beban yang ada. Ini contoh soal aja. Dan 13 itu, ada yang mau nanya nggak? Itu yang untuk V1 Max itu emang pakai U1 Max kan? Bukan U1 ragam 1 kan? U1 Max ini, V1 dikali Z1 Max. Ya, berarti bukan dari ragam. Kalau dari mode itu, jadi dari mode mesti dikali sama Z-nya dulu. Ini Z1 ini nih. Dari persamaan uncouple. Ini kan yang kita dapetin kalau dari perhitungan ini nih, V-nya. Oke.
Tuh, ada yang nanya lagi? Udah ya, yang bab 13. Nah, habis ini lanjut ke yang bab 14. Yang 14 ini dia ngejelasin respon spektra aja. Jadi dari respon spektra yang dari beban yang udah ada, kita bikin respon spektra yang percepatan di bangunannya. Jadi percepatan dari motion, percepatan dari support motion. Kita jadiin respon di strukturnya itu seberapa percepatannya. Ini contoh-contohnya aja. Support motion kan kalian udah diajarin. Rumus dasarnya kan ini, MU double dot plus CU dot plus KU sama dengan minus MU ground. Percepatan ground, U double dot. Ini penurunan aja. Penurunan, jadi respon struktur akibat support motion-nya tuh ini responnya. Terus ini kita bikin respon spektra. Respon spektra ini apa ya? Oh, ini kan pencatatan beban gempa, pencatatan ground motion itu kan ada tuh dari apa sih namanya, biasanya pusat-pusat yang gempa gitu. Nah, itu dicek buat bangunan, misalnya bangunan periode sekian, terus respon damping ratio 5%, itu displacementnya berapa. Jadi periode sekian, damping ratio 5%, displacementnya berapa dari beban gempa L sentro ini. Respon spektra sebenarnya mempermudah aja dari kita perhitungan yang musik analitis, tinggal kita lihat dari grafik. Sini dikumpulin, nanti baru jadi respon spektranya. Nah, ini udah jadi ini damping 5%. Buat beban gempa tertentu, beban ini gempa El Centro 1940, kalau suatu bangunan punya periode sekian, langsung kita bisa tahu displacement-nya berapa. Itu jadi nanti buat damping ratio 5%, 10%, 15% itu nanti respon spektra beda-beda. Respon spektra. Terus respon spektra ini sumbu Y-nya bisa displacement, bisa kecepatan, bisa juga percepatan. Ini rumusnya. Jadi kalau kalian mau nyari D-nya tinggal dibagi sama omega. Jadi kalau dari pseudo velocity mau dijadiin displacement tinggal dibagi omega. Terus dari akselerasi mau dijadiin displacement dibagi omega kuadrat. Tinggal gitu aja. Jadi kalau yang respon spektra ini kan udah percepatan dari strukturnya ini. Kita udah dapat respon strukturnya terhadap beban tuh kayak gimana. Makanya kalau dilihat kalau periode 0, periode bangunan 0 berarti kaku apa fleksibel? Ada yang ingat nggak? Kaku Taingga nggak sih? Kaku. Kaku Ya, Taingga. ya kaku Taingga. Jadi kalau struktur, ini di bawah ada sih nanti ntar. Struktur nih misalnya. Ini misalnya struktur ini ada M. Misalnya ini kekakuannya misalnya T sama dengan 0. Periode sama dengan 0. Berarti kan dia si strukturnya sangat kaku. Sangat kaku itu berarti kalau dia geser, misalkan support motion-nya geser gitu, misalnya support motion-nya geser. Berarti kayak benda aja, kayak apa ya? Misalnya benda berat ditaruh di atas meja, mejanya gerak, bendanya ikut gerakan. Jadi si percepatan strukturnya ini, percepatan struktur ini sama aja percepatan sama
ini UG-nya. Itu kalau kaku. Makanya di sini kan ada peak down acceleration. Jadi kalau ada struktur periodenya 0 detik, ya akselerasinya sekian buat 5% damping. Itu kalau respon spektra. Kalau yang fleksibel, nanti dianggap yang ininya 0. Si displacement massanya ini, massa tergombalnya ini 0. Ntar di bawah ada. Nah ini, jadi buat beban gempa tertentu, buat damping ratio tertentu, kita bisa tahu kalau bangunan periodenya sekian, displacementnya sekian gitu. Ini kalau damping 0% kayak gini, damping 5% udah turun, 10%, 20%. Itu udah kelihatan dari bebannya gede banget. Ada damping 5% aja sebenarnya udah lumayan. Udah lumayan banget buat si strukturnya. Ini juga sama. Tapi ini acceleration, kalau yang ini displacement. Ini respon spektra. Mana sih? Damping redaman akan kalau ini intinya ini sih. Jadi respon spektra ini kan bentuknya nggak beraturan. Tapi sebenarnya kalau pakai metode apa namanya Jul, yang PDT lu Jul, yang bikin sakit kepala, gue lupa namanya. Pokoknya apa dia ya? itu yang PDT. Integral. Pak Didi. Apa sih botak ya? Gue lupa lagi anjir. Yang sakit kepala itu lu tahu kan? Ya, gue lupa namanya, diintegralin lah itu lah. Oh, Fourier apa? Fourier. Jadi kalau dari Fourier itu suatu beban apapun, ini grafik apapun ini kayak gini, itu bisa didekatin pakai penjumlahan beban harmonik. Jadi gelombang harmonik itu nih. Jadi ini T5 detik, T4 detik, T3 detik. Kalau T2, T1, kalau ditambahin udah jadi kayak gini. Udah kayak, jadi pencatatan gempa itu bisa didekatin pakai beban harmonik. Sebenarnya itu lebih kata numerik sih. Jadi mempermudah perhitungan kan, kalau harmonik hitungnya gampang. Tinggal ditambahin. Jadi respon ini nanti ditambahin. Itu basic aja sih. Terus ini contoh aja. Jadi cara bacanya. Cara baca tinggal tarik garis saya, sebenarnya ini punya periode sekian, tarik ke samping, displacement dapat. Terus dari pseudo velocity terhadap period, kalian punya period berapa, tarik dapat pseudo velocity. Tinggal baca aja. Ini jenis respon spektra yang lain. Ada namanya ADRS. Kepanjangannya apa lupa. Itu dia dijadiin satu aja sih sebenarnya. Jadi displacement sama pseudo acceleration ini dijadiin satu grafik. Jadi kalau tadi kan, kalau kayak gini kan nanti ada 3 nih, berarti ada 3 grafik. Kalau ini kan nggak perlu. Itu tinggal lihat. Jadi buat, bentar, gue lupa. Oh ini, P-nya berapa? Jadi misalnya ini garis yang ini T0,64, garis yang ini T berapa. Nanti kalau kalian mau ini, ya di antara-antaranya lah. Nah, tinggal tarik garis dari 0,0, tarik ke sini misalnya. Tarik ke sini, habis itu nanti tinggal lihat kalau mau baca pseudo acceleration, lihat dia nyentuh di mana, tarik ke samping. Terus kalau yang displacement, nanti dari situ tarik ke bawah tinggal. Tinggal tarik ke bawah ya. Jadi yang pertama kita punya periodenya berapa, terus kita tarik garis buat periode sekian, misalnya sama dengan 0,5 detik misalnya. Jadi tarik garis punya T 0,5, nyentuh ini kita bisa lihat langsung pseudo acceleration-nya berapa, terus si ininya berapa, displacement-nya, tinggal tarik. Ngerti nggak baca yang ADRS ini? Ada pertanyaan? Itu menentukan T-nya gimana tadi? Kok bisa 0,64 di situ? Ini udah grafik dari sononya. Jadi emang buat ADRS ini bentuk
grafiknya tuh udah kayak gini. Jadi T0,64 ini tuh kayak acuan gitu loh. Jadi kalau kita nanti dia misalnya tulis nih, misalnya di sini 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 misalnya. Kalian mau 0,35 ya berarti di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah terus ditarik sama ini. Gitu. Tinggal tarik gitu nanti misalnya. Misalnya ya. Tuh, tinggal tarik. Jadi ini tuh angka apa cuman indikasi aja. Ini nanti dikasih tahu kok ini T berapa, ini T berapa, ini T berapa. Jadi kalau kalian mau diantara-antaranya tinggal di ini aja, ditarik yang tengahnya. Nah. Udah pada ngerti yang ada RS? Ya, jadi yang respon spektra itu buat suatu beban tertentu. Jadi misalnya nih, yang grafik yang dikasih ini misalnya cuma terhadap gempa El Centro misalnya. Jadi kalau terhadap gempa El Centro punya damping ratio sekian, itu nanti langsung keluar respon spektranya. Kayak gininya langsung keluar. Nanti buat misalnya beban apa yang apa sih biasa tuh gempa-gempa yang gede tuh lupa lah. Oke, nanti gempa A gitu, habis itu nanti langsung punya ini sendiri, punya respon spektra sendiri. Jadi tergantung gempanya, karena kan kita nuruninnya dari pencatatan gelombang gempanya itu tadi. Kita kaliin sama kita korelasiin lah, dikorelasiin sama suatu variabel dari bangunannya, yaitu periode. Gitu. Selanjutnya ini log plot. Jadi ini cuman sebenarnya cara ininya aja sih, cara penggambarannya aja sebenarnya. Cara penggambarannya jadi bisa kayak gini, bisa pakai log plot. Log plot juga sama. Log plot jadi ini ada constant displacement. Terus nanti pseudo velocity ini circular frequency. Ini jadi kalian punya omeganya berapa misalnya, omega bangunannya. Omega bangunannya berapa? Ditarik ke atas, ketemu grafiknya di mana? Terus lihat ke samping. Nah, itu berarti pseudo velocity. Terus nanti dari sini, misalnya di titik ini. Ini misalnya kita punya suatu bangunan, misalnya di 1 detik. Tarik ke sini. Garisnya gede banget. Nah. Kita punya bangunan. Ini ada yang tipis. Astaga. Misalnya kita punya bangunan omeganya 1 radian per detik lah misalnya. Nah ini berarti nanti kan ketemu grafiknya di sini. Kalian kalau mau nyari pseudo velocity-nya, tinggal tarik ke samping. Berarti berapa nih? Tinggal tarik ke samping. Terus dia nah, di sini nanti lihat angkanya berapa. Terus ini jangan lupa, ini kan log plot. Log plot tuh berarti yang garisnya nggak normal itu, yang garisnya gede, nanti kecil gitu. Nanti mestinya nggak kayak gini sih, mestinya tetap kelihatan nanti lognya. Kayak yang di soal tuh ada kalau nggak salah yang log plot. Soal tahun berapa? 2000 berapa tuh? Ada yang log plot, nanti lihat aja. Ini kan apa? Semua tahun dikasihnya yang ini. Log plot ya? Iya. Ya, sebenarnya itu sama aja sih. Ini kan 10 garis. Ya udah 10, 20, 30 biasa lah itu mah. Kira-kiranya aja nanti. Nujum-nujum dapat tuh angkanya. Nanti dapat pseudo velocity-nya berapa. Terus kalau buat displacement itu pakai penggaris. Oh, nanti kalau ujian kan jangan lupa bawa penggaris ya. Ini kan dia increasing displacement. Ini misalnya garisnya gini nih. Ini berarti yang buat 1. Angka 1 ini kan. D sama dengan 1. Terus yang ini tuh D sama dengan 0,1 yang ini. Misalnya. Bukan misalnya, emang ada tulisan di sini.
Di 0,1, ini 0,01 gitu kan. Kan kalau kalian tarik garis tuh, jadi dari sini kalau kalian mau lihat displacement-nya itu bukan kalian tarik ke sini atau tarik ke sini, enggak. Jadi ini kan 0,01, 0,01, 0,1, 1,0. Itu mestinya ada kita tarik ini ya. Ini nggak sih, Jo? Tarik yang sejajar nggak sih, Jo? Tarik ke kanan dari titik itu kok ya kayak gitu. Iya kan? Ya kan kayak Iya. tarik sejajar gitu kan. Jadi Tarik tegak kalian lurus. dari titik sini, kalian tarik garis yang sejajar sama garis constant displacement yang lainnya. Gini misalnya. Nah, misalnya gini. Berarti yang ini harus sejajar ya, yang ini, yang ini, sama yang ini, sama yang sisanya nih, yang ini, yang ini, yang ini, itu harus sejajar. Sejajar. Jadi jangan disejajar-sejajarin, tapi disejajar yang harus sejajar. Terus nanti lihat nilai D-nya berapa. Gitu. Jadi kayak ini dari garis yang ini ditarik ke sono. Skalanya ini dari 0,001, titik yang ini 10. Ya itunya 90 derajat. Derajat gitu. Itu buat baca yang log plot. Kalau kalian mau dapat displacement-nya. Paham gak yang log plot ini? Ada yang mau Itu nanya? skalanya gimana ya? Dari 0,001 ke 10 itu kan pas kan hasilnya 10 kan? Ya. Kalau misalnya ada di tengah gimana? Maksudnya di tengah gimana, Bram? Ini Bram nggak sih? Bentar. Iya. Kalau misalnya di sini gimana? Nah, ini makanya kalau lo lihat yang di soal, dia tuh log plotnya, selain dia yang ke arah sini nih, selain log plot yang ke arah sini, dia tuh ada log plot yang miring juga. Kalau nggak salah. Bentar, gue lupa. Oh, iya. Ya, angkanya banyak kok kalau di soal. Ini kan cuma contoh doang. Jadi, mestinya dia ada yang log plot ke arah sana, jadi gede gitu, kecil gitu kan. Yang ke sampingnya juga sama, dia gede, kecil gitu. Ini kan 0,1 sampai 1,0. Jadi kalau misalnya di sini, misalnya kayak yang di tempat yang lu gambar, 0,5 gitu misalnya. Kayak gitu. Nah, gitu misalnya. Berarti ini 0,5. 0,5 misalnya. Gitu. Jadi nanti di antaranya aja lihat di log plotnya. Kalau log plotnya terlalu nggak kelihatan, pakai sistem percaya aja udah. Kira-kira berapa? Nah, ada itu nilainya di anti log lagi nggak? Di anti log lagi? Enggak. Itu udah hasil ya? Udah hasil. Okay. Jadi yang pengskalaannya ini nanti bakal ngefeknya kan cuman ke sininya nih, kayak yang garis biru ini nih. Dia bakal ngefek yang garis biru ini. Makanya udah dalam log aja, nanti dapat misalnya 0,5, ya udah berarti dia 0,5 up. 0,5 ininya. Ini inci berarti kalau yang ini D-nya. Kalau yang ini kan inci per second. Satuannya jangan lupa diperhatiin, satuannya jangan sampai salah. Salah satuan bisa berabe sampai akhir. Masalah Pak Edi tuh hobi soal-soal nyambung. Jadi misalnya kalian awalnya disuruh ngitung struktur, ngitung omeganya berapa, terus nanti ditanya responnya akibat yang beginian gimana. Itu udah kalian, kemungkinan salah itu bisa banyak gitu. Bisa kalian salah baca inilah, kalian salah baca plotnya maksudnya, terus bisa salah ngitung omeganya lah. Itu salahnya satu soal itu langsung. Ya, UTS kemarin. Iya. Makanya mesti hati-hati ngerjainnya. Biar enak dia meriksanya. Kenapa? Biar enak dia meriksanya. Iya sih, mereka gampang sih. Yang terima nilainya sakit. Itu Katanya see you next year. yang paling penting sih,
Yang pertama ininya sih Omega mode. Itu benar-benar harus kudu wajib bener. Karena lu lihat aja kalau kayak gini nih. Ini kan dia dalam periode nih, periode struktur. Bayangin kalau periode strukturnya salah, apalagi kalau misalnya ini soal nomor 2, bilangnya pakai periode struktur nomor 1. Lu kerjain yang nomor 1-nya salah aja. Waktu sisa 10 menit lagi lu periksa, ternyata periodenya salah gitu. Kalau beneran terjadi kayak gitu, lu kreatif aja lah di kelas. Biar minimal ada yang dapat nilai benar gitu. Kan udah gak ada kelas, Ben. Di kelas maksudnya di ujian. Oh iya bener juga di rumah ya. Lupa. Ujiannya di rumah. Lebih enak berarti, lebih gampang. Lebih gampang kali. Oke, siap. Gitu. Ini logplot ada yang mau nanya dulu nggak? Udah pada paham belum? Nentuin periode strukturnya gimana? Ya, Bram. Satu semester kan belajarnya itu, Bram. Kan Gimana, Bram? Kalau misalnya bangunan tinggi gimana? Bangunan tinggi gimana maksudnya? Enggak, maksudnya kan itu kalau nomor 1 misalnya kan tuh soalnya kan multi degree of freedom. Iya. Nah, berarti kan itu ada omega 1, omega 2, omega 3. Iya. Nah, itu berarti periode strukturnya ada 3 gitu. Iya. Kalau gini. secara hitungannya iya. Iya, Kalau jadi di MDOF. Iya benar. Kan ada periodenya tuh. Kan periodenya ada berapa tuh nanti omega lambda kan dari lambda kan. Lambda kuadrat sama dengan minus omega kalau nggak salah ya. Lupa lah. Itu ya itulah. Terus kalian dapat omeganya. Nanti kan ada omega 1, omega 2, omega 3. Jadi omega 1 kalian lihat dari grafik sini. Bentar. Yang mana aja lah sebenarnya. Omega kalian tarik dapat sekian. Terus omega 2 dapat sekian, omega 3 dapat sekian. Terus habis itu baru pakai SRSS sama ini yang apa? Yang bab 13 tadi. SRSS sama absolute nanti kan dapat U-nya. U-nya baru di rata-rata. Jadi di sini kalian cuma lihat U1, U2, U3-nya itu. U apa sih tadi? Pokoknya displacement lah. Iya, U. Ya. Jadi displacement-nya itu buat mode 1 berapa, mode 2 berapa, mode 3 berapa. Nanti buat nyari maksimumnya pakai SRSS atau yang sum of absolute value. Jadi kalau 3 omega sih kalian berarti ngelihat grafik ini 3 kali jadinya. Ya nggak Joy? Apa? Kalau kalian punya 3 omega, berarti nanti punya displacement-nya 3 biji dari grafik ini kan berarti kan? Oh iya. Tapi Iya. biasanya sih bapaknya cuma 2 sih, jadi 2 kali nyari. Ya 2/3 lah. Pokoknya Ya. jadi untuk masing-masing omega lu mesti nyari Ya, ininya, gitu. si percepatan atau pseudo displacement atau velocity-nya. Ya begitulah. Gampang kok nanti kalau udah ngerjain soal juga kebayang. Berarti intinya itu kita nyari displacement, velocity, sama akselerasi kan dari omega yang ada 3 omega gitu itu maksudnya kan? Iya. Salah satu aja. Hah? Salah satu aja sebenarnya kan tinggal dibagi omega. Iya, salah satu aja cukup kok, Bram. Iya. Nanti sekalian di 15 atau di contoh soal masih kebayang kok. Oke. Nanti di 15 ada kok, tenang. Slow. Ini kan cuma membuka. Setelah di soal pasti ngerti. Halo. Udah? Gimana, Pam? Masih mau nanya nggak? Atau yang lain? Lanjut. Ini udah mentok. Selanjutnya apa ya? Ini contoh-contohnya sih logplot. Ini contoh logplot versus periode. Ini yang tadi 0%, 5%.
10%, 20%. Ini biasanya dari yang di soal ini ya biasanya. Iya, itu. Ya nih biasa dari soal nih. Ini jadi kalian lihat periodenya berapa. Periodenya berapa, terus nanti bisa lihat shadow velocity-nya berapa. Terus nanti yang displacement-nya berapa, yang acceleration-nya berapa. Ambil salah satu aja, cara yang paling gampang. Terus ini dasar dari respon spektra yang kayak misalnya di SNI gitu desainnya. Terus nanti jadi dari beban-beban gempa yang kita consider, ini misalnya ada El Centro, Loma Prieta, Northridge, San Fernando. Terus nanti kita rata-rata. Ini kan jadi beban rata-rata dari gempa yang kita anggap. Itulah. Terus dari situ baru kita bisa desain si bangunan ini terhadap beban yang ada. Ini sih respon spektra aja. Ya dibaca-baca ya nanti. Ini nih struktur sangat kaku yang tadi gue sempat jelasin di awal. Ya, kalau struktur sangat kaku, P-nya kecil gitu, periodenya kecil, jadi dia peralihan relatifnya tuh 0. Jadi sama aja kayak lantai paling bawah lu sama lantai paling atas lu tuh geraknya sama. Jadi peralihan relatif lantai terhadap lantai dasarnya 0. Terus akselerasi dari bangunan lu tuh sama dengan akselerasi support. Makanya kalau kalian lihat di respon spektra kan, respon spektra gitu misalnya. Gitu misalnya. Yang di titik sini, kan ini PGA. Ini PGA. Jadi kalau ini kan periode nih yang di bawah sini. Ini periode, ini percepatan biasanya. Jadi kalau bangunan kalian punya periodenya 0, ya percepatan bangunan kalian sama dengan akselerasi dari support motion ini. Sama dengan PGA kan, peak ground acceleration. Terus kalau strukturnya fleksibel, akselerasi totalnya 0. Jadi sama aja sebenarnya bangunan lu tuh kayak nggak gerak gitu loh kalau strukturnya sangat fleksibel. Jadi karena si kolom-kolom ini fleksibel, kalau dianya gerak, ininya kan aksi reaksi gerak sebaliknya. Tapi yang ininya nggak gerak karena si kolomnya ini udah habis di kolomnya lah. Gampangnya. Ini apa sih respon spektra design? Amplifikasi Newman. Ya ini mah dibaca-baca aja, nggak gitu familiar gue main, nggak pernah ngerjain juga. Ini mah dia kayaknya jelasin bikin respon spektranya dah. Nggak masalah, kayaknya nggak bakal disuruh juga. Iya sih, ini Newmark kita nggak pernah disuruh sih kayaknya. Newmark tuh iya. PDT kayaknya. Iya, nggak tahu lah itulah PDT. Nah ini respon spektra desainnya. Ini kayak yang kalian kalau lihat di SNI lah. Ini kan ada SA pakai SDS sama SD1. Sama SD1 terus nanti dapat ini udah percepatan struktur akibat beban gempa yang tadi itu yang udah kita average tadi. Ini udah pakai probabilitas lah. Probabilitas sama reliabilitas struktur. Itu. Udah. Ini analisis resiko gempa secara probabilistik dan deterministik. Udah itu yang 14. Ada yang mau nanya? Sebenarnya gue kurang paham yang pseudo sebenarnya. Maksudnya masih belum dapat kan. Kan misalnya kita punya struktur 3 lantai. Ya. Berarti frekuensi naturalnya ada 3 berarti kan. Ada omega 1, omega 2, omega 3. Ya. Nah, misalnya kita ngambil omega 1 tuh di grafik. Diambil omega 1. Terus kita bakal dapat pseudo velocity-nya kan. Ya. Nah, pseudo velocity nanti dibagi omega dapat displacement.
Ya, Dibagi apa? Kalau dapat percepatan dapat apa jadi? Dibagi apa? kalau percepatan dibagi omega kuadrat jadi Dibagi displacement. omega kuadrat. Nah, itu kan berarti untuk omega 1. Ya, Nanti di omega 2 kita ngeplot lagi di grafik atau langsung dibagikan aja di episode velocity-nya? ngeplot Atau lagi beda? di grafik. Ngeplot Diplot lagi lagi di ya? grafik. Ngeplot Oh, lagi. oke. Jadi kalian masuk ke grafik, jadi yang di grafik itu mesti dari omeganya aja atau dari periode, kan tinggal 2pf atau 2pi per t. Oke. Itu nanti dapat periodenya, kalian lihat di grafik, dapat U-nya berapa, nanti ada U mode 1, U mode 2, baru pakai sum of absolute value atau SRSS atau sebagainya. Kalau velocity sama akselerasi itu boleh dijumlahin pakai SOA sama SRSS? Velocity sama Akselerasi. Buat apa ya? Nggak, misalnya percepatan maksimum atau kecepatan maksimum. Kalau misalnya ada ditanya gitu. Boleh dijumlahin langsung gitu nggak? Boleh sih sebenarnya sih, tahu gue sih. Boleh nggak sih? Tapi gini, itu kan sebenarnya kecepatan maksimum itu punya gempa kan? Punya gempa loh, pun itu bukan punyanya si struktur loh. Kalau yang punya si struktur yang ini sih. Enggak dong, Jo. Kan yang si respon spektra ini mah udah punya bangunan, makanya kan ada 5%, 10%. Ini kan dumping struktur nih. Ini kan dumping struktur. Ini udah punya bangunan, jadi buat setahu gue ya, buat misalnya beban gempa El Centro 1940, kalau terjadi terjadi gempa yang persis sama El Centro 1940, berarti kalian punya respon spektra dari percepatan bangunannya tuh ini. Jadi ini tuh respon spektra buat percepatan di bangunan kalian. Setahu gue sih gitu. Nih. Ini udah punya bangunan, jadi yang kalian punya ini pseudo velocity, displacement, sama acceleration itu udah punya bangunan. Karena kalian udah punya beban gempa, dimasukin parameter deterministik dari bangunan, yaitu ini damping ratio ini. So gue sih gitu. Oke. Caranya pakai garis-garis itu kan ya? Sama kayak yang lu jelasin, yang sejajar. Iya. Jadi kalau yang ini tinggal lu tarik dari periode, lu tarik ke salah satu grafiknya, tergantung damping ratio bangunan lu berapa. Nanti lu tarik ke samping, dapat pseudo velocity. Kalau mau cari akselerasi dari sini ditarik sejajar sama akselerasi, berarti yang ke arah sini, yang ke arah situ lah. Ya itu ke arah situ. Terus nanti kalau yang mau dapat displacement, berarti ke arah sono gitu, dari sini. Ke arah sini. Ini kalau displacement, ini kalau akselerasi. Gitulah. Skala ini tuh apa? Akselerasi atau Apanya? yang gua tandain? Ini Itu akselerasi. Displacement berarti. Oh, berarti displacement. Sorry. Itu yang merah ya. Yang merah akselerasi. Yang merah akselerasi. Yang ungu displacement. Pram tuh yang warna ungu ya? Yang warna ungu itu berarti dia buat garis hijau. Garis hijau tuh berarti displacement. Yang ungu tuh displacement. Yang ungu displacement. Iya, yang ungu punya displacement. Oke. Kalau misalnya gue garis displacement di sini, itu berarti tinggal gua cari nilainya di antara 0,01 sama 0,1 ya? Iya. Oke. Ngerti. Sebentar. Kayaknya balik deh. Bentar. Ingat tau, kita tuh balik. Yang ungu tadi akselerasi tahu. Kan garis akselerasi yang merah, Jul. Kan dia ditulis di atas garis yang persis tuh. Yang lu lingkarin warna ungu. Yang warna ungu kan yang mana? Iya, yang ini kan ini nih dia satu. Gue ganti warna deh, nih. Yang ungu ya? Ini ungu, mana ungu? Gue nggak mau. Nah, ini kan ungu nih, 1, 2 ini ya? Iya.
Ini kan Dia kalau nembus sejajar sama garis ya sih. Kan dia sejajar warna kan hijau tuh. nggak dong, misalnya nih Akselerasi. gue punya di sini ya ada. Nih misalnya di sini nih periode gue tarik ke atas kan. Sampai di sini misalnya. Ini kalau misalnya gue mau tahu velocity kan gue tinggal lurus ke sini. Ya kan? Ini velocity. Kalau gue mau tahu dia displacement-nya berapa, gue tarik ke sini. Oh, maksud lu itunya. Iya. Gue Oh, tarik ke sini dong kalau itu displacement. Bener nggak? ya. Kalau Nah, displacement tuh eh bentar. ya nggak sih? Enggak jadi kan. Kalau ya, gue jadi bingung. Ini nih, di gambar yang di atas dia lebih lebih jelas nih. Bentar. Gambar yang ini. Kayaknya Dia garis itu kemana? sumbunya deh. Yang di Iya, iya, garis. makanya itu harusnya sumbunya. Lihat deh Ya, tulisannya, Pen. gini. Ini kan punya omega, tarik ke atas. Lu tarik nyampe ke sini. Ya kan? Terus ini tuh emang ada panahnya kan ini bawah ya? Ada panahnya nggak sih? Nggak ada kan? Berarti ke sono kan increasing acceleration. Jadi kalian mesti tarik garis gini nggak sih, Jo? Ini kan mesti tarik garis gini kan berarti kan? Ini kok Setahu ini gue mesti tarik tuh, garis gini. Ya nggak sih? Setahu gue gitu. nih, boleh gue share screen nggak? Coba. Bentar, stop share. Dah. Bentar ya, gue cari dulu gambarnya nih. Ini loh, nih. Kelihatan nggak? Bentar ya, gue zoom. Nih, misalnya kayak gini. Nah, ini tuh, mana sih edit gue? Bentar ya, annotate. Ini kan nih, dia ini percepatan nih yang gue unguin. Makanya kalau misalnya gue mau kecepatan ya, misalnya nih gue satu nih periode gue tarik, misalnya kemana nih, ke atas ini nih, stop di sini ya. Nah kalau gue percepatan gue tinggal garis ke sini, tuh. Berarti dia sekitar 0,9 G misalnya. Kalau gue mau displacement, kan displacement gue ini nih, 100. Iya. Nanti gue tariknya ke bawah sini jadi. Ini displacement. Iya benar. Iya gitu. Berarti soalnya kalau yang tadi tuh, kalau yang di gambar lu kan, lihat dia constant acceleration ke sini nih. Dia gini kan garisnya kan, constant acceleration. Itu maksudnya garis ini nggak sih, Pen? Kalau kemarin kita bikin PDT, constant acceleration, constant velocity, constant displacement. Tapi sumbunya dia tuh yang ini nih. Jadi harusnya dia tariknya ke kiri bawah, jadi sejajar ke sini. Sumbunya si acceleration tuh ini nih. Iya, yang penting lu Dari atas. cari garis sejajar sama yang akselerasinya kan? Cari garis sejajar sama yang ini berarti nih, Iya. sama yang Habis itu ini. nanti lu lihat angkanya ya sesuai sama lihat aja garisnya kalau di antara Angka yang ini 1 kan. sama Iya, jadi 0,01. Iya. Iya, Iya ini. gitu. Iya kok. Tadi kebalik berarti. Ya, Itu udah tadi lo share lagi kebalik. nih. Stop lo share lagi. Bentar. Soalnya lo pas lu bilang constant acceleration, di sininya jadi line of increase in acceleration, Jul. Nih, lihat yang ini deh yang tadi lagi. Nah, yang ini. Yang ini kan tadi. Iya, yang ini. Ini kan. Berarti kalau lu mau misalnya lu dapat sebuah titik di sini misalnya. Dari punya berapa misalnya lu dapat buat damping 10%, misalnya lu dapat di sini. Terus dari sini lu tarik kan ke kiri bawah, itu buat dapat displacement. Ya nggak? Nih, lu tarik ke
kiri bawah. Tarik ke kiri bawah. Ini kan sejajar nih, sejajar sama yang garis hijau. Terus lu lihat garis hijau, di atasnya tulisannya kan displacement nih, inci. Jadi 0,1, 1,0, misalnya ini berapa? 0,3 misalnya. Kalau log-log biasanya segitu 0,3, 0,3, 0,4. Misalnya 0,3 nih, 0,3, berarti nilai yang garis merah ini 0,3 dong. Karena yang ini kan displacement 0,01, 0,1, 1,0. Itu acceleration loh. Lu lihat deh sumbunya, Pan. Mana sih? Ini nih. Mana tet gue ya? Tah. Gue nggak bisa notate. Kan acceleration itu kan yang warna merah. Jadi Ini nih. grafik yang garis acceleration ini warna merah sih? Ini, Pan. Mana? Sumbu ini nih, sumbu merah tuh acceleration loh. Sumbu hijau yang displacement. Maksudnya itu Iya, sumbunya dia. Berarti kalau angka-angka ini tuh angka-angka acceleration. Jadi kalau tarik garis merah ini tuh, itu tuh acceleration dapatnya. Coba pastiin lagi deh. Gue nanti deh coba pastiin lagi deh. Kalau di kelas gimana? Siapa? Kalau di kelas. Di kelas udah pernah ngerjain kan soal? Emang ada kelas? Mereka nggak diajarin. Oh shit. Oke. Tadi pas ngebahas soal kita coba. Gue cariin video ini si Jo. Nih ini kan berarti kan tulisan acceleration ini tulisannya. Ini kan berarti kan buat garis yang ini kan, buat garis yang merah ini kan. Iya nggak? Lu buka ini deh. Lu buka soal yang si Bapak. Nggak usah lu share-share, lu buka soal Bapak aja coba. Bapak. Lu lihat deh, yang ada G-nya tuh yang diagonal ini. Yang ada G-nya itu yang diagonal kanan. Sebenarnya tergantung penulisannya aja sih. Kalau yang di soal si Bapak kan dia motong garisnya. Kalau yang tadi kan dia nggak motong garisnya, yang sejajar. Tergantung orang yang bikin grafik ya sebenarnya kalau kayak gitu jatuhnya. Ya, dan ntar kita bahas aja deh. Tadi bahas dulu aja sama gue matipan ya guys. Ntar kita jelasin lagi. Iya bener kok, ini yang sejajar harusnya. Ya udah, itu yang 14 dulu deh. Yang selanjutnya dulu yang 15 ya? Iya, 15 dulu ya. Ntar yang 14 gue pastiin dulu. Oke. Ntar gue share-kan ya. Mana sih 15 gue? Lanjut ya. Yang 15 tuh ini tuh sebenarnya kelanjutan. Jadi yang tadi 12 kan tadi kan 12 tuh kita force vibration. F-nya tuh dikasih tahu nih kayak ada suatu gerak paksa. Nah, kalau misalnya kita ganti gerak paksa itu jadi apa namanya? Jadi gempa. Dia tuh persamaannya bakal jadi kayak gini. Sebenarnya itu bakal beda tipis dong ini sama yang tadi di bab 12. Jadi kalau ini tuh dia cuma bilang tadi kan kita pakai maksimumnya pakai SRSS atau pakai CQC atau pakai yang absolute of sum itu. Ini sama aja. Ini model-model diagram getarnya ini kita udah belajar. Terus ini yang tadi nih, kalau kita mau mengubah dari koordinat modal jadi koordinat normal, kita tinggal kaliin V, ya kan? Terus dapatlah satu-satu, ragam 1, ragam 2, ragam 3. And then ini sifat ortogonal yang tadi, kalau misalnya kita punya V-nya, kita kalikan sama M jadi matriks identitas, ketemu K jadi omega kuadrat, terus ini ketemu damping, nanti jadi yang 2 omega apa tadi, gue lupa. Terus ini kalau gayanya tinggal dikali sama V transpose saja. Ini sama kayak tadi kok. Dan ini persamaan geraknya.
Ini sama kayak tadi ya persamaannya. Ini masih sama. Habis itu kita bisa uncoupled dia, kita selesain satu-satu. Ini penjelasan tadi nih. Ini kan damping rasio sama dengan C dibagi 2M omega. Ini persamaannya sama aja. Ini masih sama. Nah, paling ini. Jadi si F kalau kita pakai gempa, beban gempa, FT kita nilainya bakal kayak gini. Jadi yang tadi kita V transpose dikali sama FT itu sama dengan V transpose kita kalikan sama masanya yang sebenarnya dikali sama R dikali sama percepatan gempa. Percepatan gempa itu yang tadi kita cari pakai respon spektra tadi tuh yang pakai log plot atau yang dan lain-lain itu. R-nya apa? R-nya itu matriks satuan doang. Jadi ini 111. Ini sebenarnya cuma buat menjumlahkan dia aja kok. Jadi ini tinggal dihitung aja nanti dapatlah sih ini VT-FT-nya berapa. Nah, nanti jadi persamaannya kayak gini ya. Nah, ini jadi persamaan dia nanti kayak gini. Nah, tadi kenapa M ininya nggak dipakai ini nih? Ini kan nilainya 1, makanya sebenarnya bisa diabaikan aja. Jadi yang kita ambil cuma atasnya aja. Kayak gitu. Ini kan tadi identitas, terus 2 damping rasio omega, sama omega kuadrat. Terus bebannya jadi kayak gini. Terus ini sama aja, ini penjelasan dia kayak contoh-contohnya. Ini nggak masalah. Nah, nanti kita bakal nyelesain dia nih. Jadi istilahnya kita udah punya 1, 2, 3 nih. Ini kan udah di-uncoupled. Nah, nanti uncoupled ini kita bakal selesain satu-satu kayak tadi. Jadi nanti kita bakal dapat ya agam 1 berapa, agam 2 berapa, agam 3 berapa. Sebenarnya ini tuh cuma penjelasan dari nanti V transpose dikali U gitu kok. Agamnya agam dikali U. Tapi ini tuh si Bapak karena nggak lengkap contohnya, jadi kita nggak tahu sebenarnya asalnya dari mana. Cuma ini tuh mirip sama yang M12 tadi. Jadi cara pembuatannya sama kayak M12 ya. Cuma bedanya nanti F0 per K sin-nya itu diganti sama ini nih. Sama perhitungan kita yang tadi. Terus kalau udah dapat peralihannya, ini kita dapat aja. Tinggal bisa sum of absolute, bisa SRSS. Nanti kita dapat ini nih envelope-nya. Ini sama aja, mod 1, mod 2, mod 3. Terus ini tuh dia cuma ngebuktiin doang kok kalau pakai hitungan berapa. Jadi nggak masalah. Terus ini gaya geser. Ini tuh dia kalau pakai time history ini kan harusnya nggak diajarin kok. Jadi sebenarnya tuh gempa tuh banyak jenisnya. Dia bisa berdasarkan respon spektra. Dia bisa pakai time history. Dia bisa pakai, kalau Bapak nyebutnya ELF. ELF itu equivalent lateral force. Jadi kita pakai static equivalent. Ini harusnya kalian yang diajarin cuma ini doang. Nanti sisanya kalian harusnya belajar di entah Rextruc atau PDT lah. Ini sebenarnya sama aja deh, tetap aja kita pakai ragam kok ngerjainnya. Ini dia Bapak ngerjain. Nah, ini static lateral equivalent tuh sama kayak ini aja. Jadi dia masing-masing ada V lantai 6, V lantai 5, V lantai 4, V lantai 3, V lantai 2, V lantai 1. Jadi ini sebenarnya kayak dari gempa yang kita punya V base-nya, kita distribusikan ke sini. Jadi ketiap lantai itu berapa, ada distribusinya gitu. Berdasarkan massa sama ketinggian. Nah, kalau ini kan dia pakai respon spektra nih.
Ini rumusnya nih, VB sama dengan dia kaliin A1 dikali G dikali M. M itu masanya dia. Ini buat pengetahuan kalian aja kok. Harusnya kalian belum disuruh bikin ini. Harusnya ya. Terus nanti ini tuh Fx ini nih, dia tuh adalah kontribusi untuk tiap lantainya. Jadi untuk lantai 1 berapa, lantai 2 berapa, nanti kalau VBS-nya ditotalin. Tapi kalau buat nyari masing-masing ya nanti berarti Fx-nya itu ada Fx1, Fx2, Fx3. Kalau ditotalin, itu jadilah dia ke VBase. Maksud dari perhitungan ini tuh kayak gitu. Ini sama aja, nggak ada efek. Ini contoh-contoh hitungannya doang. Nanti kalian baca-baca aja kalau harusnya nggak keluar sih. Bapaknya nggak pernah ngajar ini soalnya. Ini bawa diajarin di tingkat 4 biasanya. Terus ini dia kayak ngebandingin nih kalau misalnya pada lantai akibat time history, modal spektrum sama equilateral force sebenarnya beda-beda. Tipis kok, maksudnya nggak jauh-jauh beda. Jadi sebenarnya kalian mau pakai yang mana aja sebenarnya akurat harusnya. Ini dia kelebihan kekurangannya ini sih, misalnya ini static equivalent, kelebihan kekurangannya apa. Terus ini harga mutarnya sama aja kok, nggak ngefek. Nah, ini sebenarnya perhitungan ada di SNI ini. Ini kalau kalian mau baca ada di SNI 1726. Bebas mau 2012 boleh, mau yang baru 2019 juga boleh, sama aja. Ini jadinya kalian tuh sebenarnya ini tuh mau ngitung periode struktur berdasarkan perhitungan. Jadi kan sebenarnya periode struktur kita bisa dua. Kita bisa akibat perhitungan yang ini, atau kita bisa berdasarkan modeling yang dari ITEF dan kawan-kawan. Jadi tuh ini sebenarnya kayak batas minimum atau batas maksimumnya. Jadi kalau misalnya nanti kita dapat TA minimum, TA maksimum. Kalau misalnya periode pertama kita di ITEF sudah di antara ini, kita bisa pakai. Tapi kalau misalnya dia lebih kurang dari minimum, kita pakai yang minimum. Kalau dia lebih dari maksimum, kita pakai yang maksimum. Jadi ini kayak batasnya lah, standarnya. Dalam perhitungan gempa kita, itu bolehnya gimana. Tapi biasanya bapaknya mendekatkan TA itu 0,1 kN. Jadi kalau misalnya dia di bawah 12 lantai, periode misalnya dia 10 lantai, berarti periode kita bisa mendekati dengan 1 detik. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Terus ini sebenarnya perhitungan, ini harusnya kalian belajar nanti di Rexstroke. Sebenarnya kalau sempat harusnya bisa diajarin, cuma karena ya diakibatkan mepetnya waktu, kita nggak bakal ngajakin ini ya. Nanti kalian belajar sama Rexstroke aja. Pas kalian ngerjain tugas, ini kalian bakal disuruh, kok tenang aja. Ini juga nih bakal di Rexstroke dijelasin nanti. Sebenarnya cuma ikutin stepnya aja kok, gampang. Ini tuh faktor-faktornya doang. Nanti ujung-ujungnya kita dapat TA-nya berapa, sama ini gaya gesernya berapa sih di tiap lantai. Nah, kalau ini tuh R sama ini tuh yang kita kemarin dibaca gitu loh. Faktor utama struktur atau kepentingan struktur. Jadi kayak misalnya kayak jembatan kemarin kita 1,25 kan I-nya, IE. Itu sebenarnya ini yang kita pakai dibaca kemarin pas kita masukin ke SAP kita, kan diminta datanya. Terus R tuh yang kemarin kita misalnya masukin 3, atau kita ada masukin 8 nanti. Nanti kalian bakal belajar sistem strukturnya apa sih. Itu ada di SND, kalian bisa baca-baca. Ini bakal kepake di tingkat 4. Terus ini nanti FX-nya tuh kita dapat gaya di tiap lantainya berapa. Nih, gaya-gaya dia ini berapa sih? Yang kesini ini gayanya berapa. Udah sih harusnya. Yang bab ini tuh nggak gitu banyak. Sebenarnya bab ini tuh yang penting cuma yang ini aja. Yang atas aja nih. Yang bentar. Sebenarnya inti dari bab ini tuh cuma persamaan dia doang nih. Ini nih. Inti dari persamaan ini doang yang nanti kita pakai di soal-soal ujian tahun ke tahun tuh selalu ini biasanya. Jadi kalau sisa bawah-bawahnya itu pengetahuan kalian buat tingkat 4 doang. Udah, buat yang ini aja deh. Ada yang kurang jelas nggak? Kalau buat yang metode-metode itu nanti kalian baca-baca aja pas liburan kalau emang kalian niat. Biar nanti kalian Rexstroke lebih gampang. Atau sebenarnya kalau yang kalian gak ada magang ya. Kalau yang magang di konsultan, harusnya kalian bakal dapat ini kok yang tadi itu perhitungan tadi yang static equivalent tuh kalian bakal dapat di magang harusnya. Tapi karena magang kalian kayaknya
nggak bakal ada ya. Di Rexhook lah. Bisa kok. Gue magang, nggak belajar di magang aja, gue tetap bisa kok Rexhook. Slow. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Jul, Ya, yang UGT apa ini. GT itu dari yang apa kan El Centro atau mungkin Ya. grafik-grafik itu kan. Tuh. Kecepatan Nah itu, download. nah itu kan nilainya konstan. Nah ya, jadi tuh gini. Sebenarnya kan kita bisa ngedekat. Oh, bentar. Pengertian UGT di sini, gue lupa ngomong. Ini sebenarnya bukan di sini kalau kita lebih nggak menggunakan dia untuk waktu, tapi untuk periode tertentu. Jadi kan untuk masing-masing ragam dia punya ininya sendiri kan. Jadi kayak lu pas nyari ragam 1, dia kan T-nya tertentu. Saya 1. Nanti pas ragam 2, dia pasti T-nya mengecil misalnya 0,6. Nah ini kan lu berarti nyari untuk pas lu hitung ragam 1, lu pakainya UG yang ini. Double dot G yang ini. Tapi pas lu ngitung yang ini, lu pasti double dot G yang ini. Yang 6. Bener nggak? Jadi kayak Iya, gitu maksudnya. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada? Udah jelas? sepertinya. Ya sudah. Kalau sudah, ada apa? Ntar gue nggak bisa buka chatnya. Kok nggak mau buka sih chat?